Baik, selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang tujuan dan strategi perusahaan. Untuk saudara, silakan. Baik, yang pertama pengertian manajemen strategis. Artinya strategi merupakan rencana atau langkah-langkah perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Artinya manajer bukan hanya membuat rencana tetapi juga memastikan bahwa rencana itu berjalan dengan baik dan bisa menyesuaikan jika ada perubahan. Yang berikut, tujuan sistem pengendalian manajemen. Tujuan sistem pengendalian manajemen adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan strateginya dengan memastikan informasi akurat dan handal. Artinya membantu perusahaan agar bisa mencapai rencana atau tujuan yang sudah ditetapkan dengan memastikan semua informasi yang dipakai dalam pengambilan keputusan benar dan bisa dipercaya. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem pengendalian manajemen. Ada 5 ciri. Ciri yang pertama itu orientasi pada tujuan dan strategi organisasi. Nah, pada ciri yang pertama ini, sistem pengendalian harus selaras dengan visi, misi, dan strategi utama perusahaan. Ciri yang kedua, sifat terintegrasi dan dinamis. Ciri yang kedua ini, sistem pengendalian manajemen menyatukan berbagai fungsi seperti keuangan, produksi, SDM, dan lain-lain, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Ciri yang ketiga, fokus pada pusat tanggung jawab. Ciri ini menjelaskan tentang setiap bagian atau unit organisasi memiliki tanggung jawab terhadap hasil dan kinerjanya masing-masing. Ciri yang keempat, penggunaan data terencana dan aktual. Nah, pada ciri ini, sistem pengendalian manajemen membandingkan antara rencana seperti anggaran atau target dengan hasil aktual untuk menilai kinerja. Contohnya seperti target penjualan bulanan misalnya 500 juta, tetapi realisasinya pada akhir bulan hanya 450 juta. Nah, sistem ini membantu manajemen mencari penyebab penurunan dan memperbaikinya agar kedepannya bisa mencapai target. Yang kelima, fokus pada motivasi dan perilaku manusia untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Tujuannya agar pegawai bekerja sesuai sasaran organisasi melalui sistem penghargaan, evaluasi, dan komunikasi yang efektif. Contohnya seperti perusahaan memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target, agar karyawan mempunyai motivasi untuk bekerja sesuai sasaran atau mencapai target. Yang berikut, konsep strategi. Konsep strategi ini ada 4 komponen utama. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini menetapkan tujuan strategi dan rencana tindakan jangka panjang. Contohnya, perusahaan retail merencanakan pembangunan 10 cabang baru di wilayah Indonesia Timur untuk memperluas pasar. Yang kedua, pengukuran kinerja. Menilai sejauh mana strategi dijalankan sesuai target. Contohnya, perusahaan memberikan target bulanan kepada karyawan, dan pada akhir bulan itu manajer perusahaan mengecek karyawan mana yang mencapai target dan karyawan mana yang tidak mencapai target. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi ini menganalisis hasil untuk mengetahui apakah strategi efektif atau tidak.
Contohnya penjualan di cabang baru lebih menurun daripada penjualan di cabang lama, atau lebih rendah nilai pasarnya. Di sini perusahaan melakukan evaluasi untuk mencari penyebabnya, seperti mungkin produknya ataupun lokasi atau harga yang mereka keluarkan di cabang lama itu, cabang baru mungkin lebih di atas dari cabang lama. Maka dari situ perusahaan mencari penyebabnya dan mencari solusi untuk mengatasinya. Yang keempat itu pengendalian. Mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari rencana. Contohnya manajemen membandingkan biaya aktual dengan anggaran setiap bulan untuk melihat penyimpangan. Yang berikutnya jenis-jenis strategi. Seperti yang di PPT yang dikirimkan, ada menurut dua ahli. Yang pertama itu menurut David pada tahun 2004. Yang pertama itu strategi integrasi. Strategi ini menggabungkan perusahaan dengan pemasok atau distributor. Contohnya perusahaan roti membeli atau membuat pabrik tepung agar biaya bahan bakunya lebih murah. Yang kedua itu strategi intensif. Strategi ini fokus pada memperluas pasar atau meningkatkan penjualan produk yang sudah ada. Contohnya Indomie meningkatkan pasar pada pasar luar negeri. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Strategi ini fokusnya menambah produk atau bisnis baru. Contohnya seperti Gojek menambah layanan seperti GoFood atau GoPay begitu. Yang terakhir menurut David itu strategi defensif. Strategi ini bertahan dengan mengurangi biaya, menjual aset atau menutup bagian bisnis yang rugi. Contohnya perusahaan menutup cabang yang tidak menguntungkan. Berikutnya menurut Griffin. Yang pertama itu strategi pada tingkat perusahaan. Strategi ini menentukan bisnis apa yang harus dijalankan oleh perusahaan. Contohnya perusahaan memilih melakukan ekspansi internasional ke pasar luar negeri. Yang terakhir strategi pada tingkat bisnis. Strategi ini menentukan bagaimana perusahaan akan bersaing di setiap bisnis yang dijalankan. Contohnya seperti Toyota bersaing di pasar mobil dalam hal mobil hemat bahan bakar. Yang terakhir strategi unit bisnis. Strategi ini membahas bagaimana perusahaan bisa menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing di dalam industri. Analis industri menurut Porter Price Process itu ada 50. Yang pertama, intensitas persaingan. Artinya seberapa banyak dan seberapa ketat saingan di dunia bisnis. Contohnya saya berjualan kopi, di sebelah saya juga ada yang berjualan kopi. Nah, di situ bisa kita lihat dimaksud dengan persaingan yang ketat. Yang berikut daya tawar pelanggan. Artinya seberapa besar kekuatan pembeli buat menentukan harga. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Artinya seberapa kuat posisi orang yang menyediakan barang. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Artinya ada barang atau jasa yang bisa menggantikan fungsi produk yang kita jual. Yang kelima, ancaman pendatang baru.
kemungkinan munculnya pesaing baru di dunia bisnis. Contohnya kalau ada bisnis yang gampang ditiru, yang modalnya kecil, banyak orang lain yang bakal ikut buka usaha yang sama. Sekian presentasi dari kami. Kami sekarang membuka sesi tanya jawab. Roy. Buat deh. Konten asal di sini ya kan. Ada yang lain? Iva. Di sini saya akan bertanya pada nomor 1 itu tentang strategi. Yang pertama itu strategi integrasi seperti contoh yang sudah ada di belakang sebuah perusahaan tadi. Kalau tidak salah tadi itu perusahaan Terigu kok, kalau tidak salah ya. Di situ menurut kelompok 1, apa keuntungan dan resiko dari strategi ini? Apa keuntungan dan resiko yang diambil dari perusahaan ini untuk melakukan sebuah strategi integrasi yang bentuknya vertikal. Terus yang kedua, bagaimana strategi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kontrol pada perusahaan tersebut? Baik, mungkin cukup untuk pertanyaannya. Kami meminta waktu untuk menjawab dan memberikan waktu kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan. Terima kasih atas jawab pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Saudara Arisativa yang punya pertanyaan, apa keuntungan dan risiko dari strategi integrasi seperti yang tadi contoh pabrik perusahaan roti membangun atau membeli pabrik tepung itu kan? Iya toh? Dan bagaimana strategi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kontrol mutu. Strategi ini dapat menguntungkan, yang pertama itu dapat mengendalikan bahan baku. Dengan memiliki pabrik tepung sendiri, perusahaan roti tersebut tidak perlu membeli tepung dari pihak lain dengan harga pasar yang fluktuatif. Akibat daripada ini, biaya produksi bisa lebih stabil dan murah. Dan keuntungan yang lainnya seperti kompetitif jangka panjang. Perusahaan bisa menjual tepung ke perusahaan lain dari hasil produksi di pabrik untuk menambah pendapatan. Itu keuntungannya. Dan resiko dari para strategi ini, pada contoh yang tadi pabrik tepung, yang pertama itu biaya investasi yang tinggi. Untuk membangun pabrik itu membutuhkan modal yang besar, seperti membeli mesin, tenaga kerja, teknologi, dan lain-lain. Nah, apabila yang modal yang dikeluarkan itu besar, tetapi permintaan roti menurun. Nah, dari permintaan roti yang menurun itu, investasi ini bisa tidak efektif karena permintaan roti menurun. Terus bagaimana strategi dapat meningkatkan efisiensi dan kontrol? Strategi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi karena proses produksi lebih terorganisir dan waktu pengiriman dan biaya logistik bisa lebih rendah.
dan dapat meningkatkan kontrol mutu karena perusahaan dapat memastikan kualitas tepung sesuai standar roti yang diinginkan dan mengurangi risiko bahan baku jelek atau tidak konsisten karena mendapat kontrol langsung dari pihak perusahaan. Mungkin dari jawaban saya terima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari Roy dengan bunyi pertanyaan, mengapa strategi unit bisnis penting dalam menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dan bagaimana perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah perubahan industri? Strategi unit bisnis penting karena membantu perusahaan menentukan cara bersaing di pasar agar lebih unggul dari pesaingnya dengan strategi yang jelas. Juga perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif misalnya lewat harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik atau produk yang unik. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif di tengah perubahan industri? Untuk perusahaan tetap unggul saat industri berubah, perusahaan bisa melakukan beberapa langkah. Pertama, berinovasi terus menerus. Perusahaan harus terus mencari ide baru, bisa dengan bikin produk yang lebih bagus, lebih praktis atau lebih menarik agar pelanggan tidak bosan. Contohnya perusahaan HP tiap tahun mengeluarkan model baru dengan fitur yang lebih canggih. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Perusahaan harus bisa lebih cepat, hemat biaya, tapi hasilnya tetap bagus. Contohnya menggunakan mesin otomatis supaya produksi lebih cepat dan tidak boros bahan. Yang ketiga, membangun merek atau brand yang kuat. Perusahaan harus membuat nama dan citra produknya dipercaya dan disukai orang. Contohnya, orang membeli minuman Ultramilk karena sudah dipercaya rasanya yang enak. Sekian dari saya. Baik, mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Kami